Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan presentasi proposal disertasi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Adaptif, Motivasi Kerja, dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap kinerja karyawan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (TBK) dengan komitmen organisasional sebagai mediator. Perkenalkan, saya Wahyu Anggoro Budi Harjono, nomor induk mahasiswa 21663900040, dengan promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muin, MSc/MM, dan kopromotor Dr. Alek Zami, SE/MM, Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi, Program Doktor Ilmu Manajemen. Langsung saja pokok bahasan, bahwa bab 1 adalah latar belakang, bab 2 tinjauan teori, bab 3 kerangka pemikiran dan hipotesis, bab 4 metodologi penelitian. Bab 1 latar belakang, bahwa tujuan organisasi tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif dari sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi, meskipun peralatan yang dimiliki canggih dan modern. Menurut Bianca 2018 berpendapat bahwa peran manajemen sumber daya manusia untuk manajemen secara keseluruhan adalah bagaimana cara mengelola pekerja secara strategis sebagai sumber daya bisnis, termasuk mengelola perekrutan dan mempekerjakan karyawan, mengkoordinasikan tunjangan, pelatihan, dan strategi pengembangan karyawan. Dengan cara ini, bagian sumber daya manusia bertindak sebagai konsultan, bukan pekerja dalam fungsi bisnis yang terpisah. Yang berikutnya adalah masalah hasil produktivitas, di mana di perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya, dari tahun 2021 memang dengan adanya kondisi COVID ya, kita juga sangat terpengaruh, sehingga fenomena era menjadi transformasional, sehingga terjadi indikasi lagi adanya penurunan target yang signifikan di tahun 2023. Sumber dari data anual report gedung PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 2023. Di sini juga kita telah melakukan pelaksanaan performance appraisal ya pada perusahaan konstruksi di DKI, di mana survei awal di tahun 2022 pada 5 perusahaan konstruksi di DKI Jakarta menggambarkan bahwa terjadi penurunan target, di mana indikator prioritas kinerja targetnya 90, realisasinya 55. Indikator komunikasi targetnya 90, realisasinya 65. Harapan targetnya 100, realisasi baru 75%. Kemudian tanggung jawab 100, kemudian 75%. Ya, jadi ini adalah survei awal pada 5 perusahaan konstruksi di Jakarta. Jadi setelah melihat fenomena tadi, kita bermaksud untuk meneliti ya, di mana pengaruh kualitas dari sumber daya manusia karyawan, ya, di mana di situ ada gaya kepemimpinan adaptif, kemudian motivasi kerja dan kualitas kehidupan kerja, dengan komitmen organisasional sebagai mediator dan pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja karyawan konstruksi yang optimal. Adapun identifikasi masalah, dapat saya sampaikan bahwa terdapat indikasi adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif terhadap komitmen organisasi sebagai mediator. Yang kedua, terdapat indikasi adanya pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi sebagai mediator. Yang ketiga, terdapat indikasi adanya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional sebagai mediator. Yang keempat, terdapat indikasi adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, dan kualitas kehidupan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasional
sebagai mediator. Yang kelima, terdapat indikasi adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif terhadap kinerja karyawan. Lalu yang keenam, terdapat indikasi adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, terdapat indikasi adanya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedelapan, terdapat indikasi adanya pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. Yang sembilan, terdapat indikasi adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, dan kualitas kehidupan kerja dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Demikian tadi identifikasi masalah. Selanjutnya adalah batasan masalah. Ya, batasan masalah kita batasi dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, dan kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dengan komitmen organisasional sebagai mediator. Adapun objek penelitian dilakukan di perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Jalan DI Panjaitan, Kavling 9, Jakarta, Indonesia 13340. Kemudian rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 9. Yang pertama adalah apakah gaya kepemimpinan adaptif berpengaruh terhadap komitmen organisasi sebagai mediator? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi sebagai mediator? Apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional sebagai mediator? Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan adaptif kerja, kualitas kehidupan kerja bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasi sebagai mediator? Kemudian yang kelima, apakah gaya kepemimpinan adaptif berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang keenam, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketujuh, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedelapan, apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kesembilan, apakah gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, dan kualitas kehidupan kerja dan komitmen organisasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Mari kita lanjutkan. Adapun tujuan penelitian yang peneliti harapkan adalah penelitian ini menjadi dasar masukan yang berguna, ya, sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan di perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, sehingga komitmen organisasional sebagai mediator yang dapat memenuhi kinerja karyawan yang dipersyaratkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang terdepan. Kita masuk ke bab 2, tinjauan teori, ya. Seperti yang diutarakan oleh Griffin dalam Murti 2012 P2. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran, goals, secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai jadwal. Kemudian menurut Dessler, ya, 2005 P4, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi pada karyawan, memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan, kebijakan, dan praktek menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Demikian teorinya. Kemudian kita lanjutkan bahwa yang akan kita teliti adalah gaya kepemimpinan adaptif, sehingga dapat kita menurut Ronald Haves 2009 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adaptif adalah kepemimpinan yang mampu dan cerdas menghadapi berbagai situasi dalam keragaman kejadian, dan mereka tidak akan diam dengan banyak memikirkan, tetapi bergerak cepat dengan berbagai tindakan untuk memecahkan tantangan sesuai dengan perubahan. Ya, jadi sangat menarik ya kayak kepemimpinan adaptif terhadap situasi yang transformasional saat ini. Yang berikutnya adalah motivasi kerja, ya. Sesuai dengan teori Maslow ya yang terkenal, ya. Di sini di dalam Sumarwan 2011 mengatakan bahwa motivasi kerja merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan di PT Wika Bangunan Gedung.
Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah, yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman sosial, ego, dan yang paling tinggi aktualisasi diri adalah aktualisasi diri. Dapat dilihat dari gambar 5 tingkatan kebutuhan manusia ya, yang sangat terkenal Maslow ini. Jadi yang pertama adalah memang kebutuhan fisiologi ya, fisiologi needs, kemudian kebutuhan akan keamanan, safety need, ya, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, social needs, kebutuhan akan penghargaan, esteem needs, kebutuhan akan aktualisasi diri, self actualization. Ya, di sini betul-betul luar biasa untuk motivasi ini sehingga karyawan bisa lebih meningkat lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas kehidupan kerja. Yang dikatakan oleh Heckman dalam Minardi 2008 ya, di halaman 14. Kualitas kehidupan kerja adalah tingkat di mana para anggota organisasi kerja mampu memenuhi kebutuhan pribadi melalui pengalaman mereka di dalam organisasi di mana mereka telah bekerja. Ya. Di mana kualitas kehidupan kerja sendiri banyak dipengaruhi oleh keterlibatan karyawan, pengembangan karier, penyelesaian masalah, komunikasi, fasilitas yang tersedia, rasa aman, keselamatan lingkungan kerja, kompensasi yang seimbang, rasa bangga terhadap institusi. Di situ ya kualitas kehidupan kerja akan meningkat. Yang berikutnya adalah kinerja karyawan yang disampaikan oleh Mangkunegaran 2009 menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Ya, jadi simple kinerja karyawan. Ya, jadi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan. Adapun penerapan kinerja karyawan ada 10 ya, penerapan kinerja karyawan. Yang pertama adalah penetapan tujuan dan sasaran. Yang kedua, evaluasi kinerja rutin. Yang ketiga, penggunaan KPI. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, pengembangan karyawan. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan. Yang ketujuh, perencanaan karier. Yang kedelapan, rencana perbaikan kinerja. Yang kesembilan, evaluasi tahunan. Yang kesepuluh, komunikasi terbuka. Ini sangat penting sekali penerapan kinerja karyawan. Yang berikutnya, bab 3, kita masuk kepada kerangka pemikiran dan hipotesis. Ada 9 hipotesis di sini. Yang pertama adalah diduga adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif terhadap komitmen organisasional sebagai mediator. Yang kedua, hipotesis yang kedua, diduga adanya pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasional sebagai mediator. Yang ketiga, diduga adanya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional sebagai mediator. Yang keempat, diduga adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasional sebagai mediator. Yang kelima, diduga adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, diduga adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, diduga adanya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedelapan, diduga adanya pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. Yang kesembilan, diduga adanya pengaruh gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasinya secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini digambarkan dengan jelas bahwa kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah ada 3 variabel yang eksogen ya, kayak kepemimpinan adaptif, motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja, kemudian ada komitmen organisasi sebagai mediator, kemudian untuk terhadap kinerja karyawan ya, di mana ini tadi hipotesisnya adalah gaya kepemimpinan terhadap komitmen, gaya motivasi kerja, kualitas, kemudian gaya kepemimpinan motivasi kerja, kualitas kerja bersama-sama terhadap komitmen organisasional, kemudian terhadap organisasional terhadap kinerja. Jadi di sini akan kita teliti lebih mendalam bagaimana pengaruh-pengaruhnya
karena dalam hipotesis ini sudah jelas. Ya, selanjutnya bab 4 ya, kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Ya, metode deskriptif memusatkan perhatian pada menemukan fakta-fakta ya, menurut Leksi J. Mulung 2009. Adapun persiapan penelitian ya, perlu kita sampaikan juga persiapan penelitian. Yang pertama adalah izin penelitian, yang kedua studi pustaka, yang ketiga penentukan kebutuhan data, yang keempat mengumpulkan informasi stakeholder yang akan dijadikan narasumber, yang kelima pembuatan proposal penyusunan tugas akhir disertasi, yang keenam pengadaan persyaratan administrasi untuk perolehan data, yang ketujuh pembuatan dan penyebaran kuesioner kepada para responden. Adapun populasi penelitian menurut Sugiono tahun 2022 ya 130 bahwa populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah, generalisasi yang akan diukur, serta merupakan unit yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan supervisor ke atas di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Ya, di mana keseluruhannya adalah 568, kemudian dikurangi dengan staf 278 sehingga tersisa 290. Yang akan kita teliti adalah supervisor ke atas. Mungkin lebih jelasnya, sampel penelitian ya menurut Sugiono 2022, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan populasi yang representatif, mewakili. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael, di mana sampel diambil berdasarkan variasi populasi yang berada di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, di mana di atas supervisor berjumlah 290 karyawan. Nah, ini dengan jelas demografi pegawainya ya, di mana ada 5 BOD ya, staff itu 278. Kemudian ada supervisor, junior management, middle management, senior management, di mana yang kita ambil adalah 290 ya, di mana ini adalah yang akan kita sebar penelitiannya. Nah, ini secara lebih jelas lagi bahwa level organisasinya ya, supervisor ke atas, kemudian jumlah responden 290 sesuai dengan tabel Isaac Newton, dengan 1% kesalahan itu kita akan menyebar kuesioner 202. Rancangan instrumen penelitian ya. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, observasi dan kuesioner. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen penelitian menurut Sugiono tahun 2018 halaman 102, yang mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Nah, di sini ada uji validitas dan reliabilitas ya, di mana validitas konvergen mengacu kepada sejauh mana kumpulan item-item dari indikator atau variabel yang teramati diukur yang mencerminkan validitas konstruk. Ya, validitas konvergen tercermin dalam faktor loading, reliabilitas konstruk, dan average extracted. Ketentuan praktis nilai validitas adalah SLF lebih besar atau sama dengan 0,70 menurut Hare et al. 2010. Kemudian reliabilitas, di mana nilai A adalah nilai SLF dan E pengukuran. Nilai ini memiliki arti yang sama dengan Cronbach alpha ya, sebagai konstruk reliability yang mengukur tingkat reliabilitas. Jadi nilai reliabilitas konstruk atau RK lebih besar atau sama dengan 0,70 dapat diterima jika nilai validitas indikatornya baik. Ya, menurut Hare et al. 2010, RK dinyatakan reliable apabila nilai RK tersebut lebih besar dari 0,70. Kemudian metode analisis data
Alasan menggunakan SEM berbasis Lisrel adalah peneliti ini adalah satu, kemampuan mengidentifikasi hubungan yang kompleks antar variabel. Jadi SEM ini mampu mengidentifikasikan hubungan yang kompleks antar variabel. Yang kedua, SEM berbasis Lisrel mampu menganalisa di antara beberapa variabel secara langsung dan bersamaan. Nah, ini kenapa kita menggunakan SEM Lisrel. Yang berikutnya adalah mempunyai pilihan pengolahan baik dalam penuliskan bahasa, pemrograman maupun yang tidak. Yang keempat, metode pendugaannya dengan maksimum likelihood, jadi bebas asumsi kenormalan data. Yang kelima, matriks pendugaannya menggunakan korelasi sehingga lebih kuat. Yang keenam, data dalam penelitian di atas 200 atau N sama dengan 256. Maka apabila menggunakan metode analisis data di luar SEM berbasis Lisrel, kemungkinan mengalami kesulitan. Inilah alasan mengapa kita menggunakan SEM berbasis Lisrel. Adapun variabel dan data, jadi secara harfiah, variabel berarti dapat berubah, sehingga setiap variabel dapat diberi nilai, dan nilai itu berubah-ubah. Nilai tersebut bisa kuantitatif, terukur dan atau terhitung, dapat dinyatakan dengan angka, atau variabel merupakan elemen penting dalam masalah penelitian. Dalam statistik, variabel didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek, orang, benda, tempat, yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya, dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Di sini ada definisi operasional, ya. Definisi operasional ya seperti biasa ya, aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Informasi ilmiah yang dijelaskan dalam definisi operasional sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun. Adapun pembagian variabel di sini adalah yang dimaksud bahwa variabel bisa dibagi berdasarkan peranan, cara pengukuran, dan bisa tidaknya diukur secara langsung. Berdasarkan fungsi peranannya dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, variabel yang telah didefinisikan secara operasional biasanya dibagi menjadi variabel bebas, independen, aktif atau intribut, variabel terikat, dependent, dan variabel asing ekstra tambahan, extraneous, yang bukan merupakan subjek dari penelitian yang sedang dipelajari dan berada di luar pengamatan kajian utama penelitian. Nah, di sini ada model matematis ya. Di sini ada yang akan kita teliti adalah model pengukuran ya, di mana gaya kepemimpinan adaptif, motivasi kerja dan kualitas kehidupan kerja itu masuk variabel eksogen ya. Kemudian kinerja karyawan, variabel endogennya, dan komitmen organisasi sebagai mediator adalah variabel intervening. Nah, di sini jelas sekali bahwa untuk variabel yang akan kita teliti ada 5 ya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan adaptif ya, di mana dapat kita sintesiskan. Gaya kepemimpinan adaptif adalah gaya kepemimpinan yang mampu dan cerdas menghadapi berbagai situasi dalam keragaman kejadian dengan mendapatkan dukungan dari semua stakeholder. Tidak bertumbuh pada satu orang, dibutuhkan tim yang bersedia mendukung gaya kepemimpinan adaptif dengan tim-tim yang gesit dan lincah menghadapi situasi yang dinamis. Ya, era transformasional ini memang sangat dinamis sehingga dibutuhkan gaya kepemimpinan adaptif. Di mana dimensinya ada 3, yaitu gaya kepemimpinan vision, gaya kepemimpinan power, dan gaya kepemimpinan self-confident, percaya diri ya. Di mana indikatornya di sini ada 8. Yang pertama adalah budaya organisasi, integrity, continuous improvement, continuous learning, managing other, impersonal communication, stakeholder service, prinsip better, faster, newer, cheaper, and more simple. Yang kedua adalah motivasi kerja. Ya, kita sudah sintesiskan bahwa sebuah dorongan dari dalam diri seorang karyawan yang membangkitkan, mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang
dikehendaki untuk mengarah kepada hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi perusahaan. Ya, jelas sekali di sini motivasi kerja. Tadi menurut Maslow ya, ada needs, kebutuhan. Kemudian job design desain pekerjaan. Satisfaction ya, kepuasan. Dan yang keempat adalah keadilan, equity. Ya. Di mana indikatornya ada 10, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, yang kelima mengefektifkan karyawan, yang keenam menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang ketujuh meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang kedelapan meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, yang kesembilan mempertinggi rasa tanggung jawab, yang kesepuluh meningkatkan seefisien mungkin penggunaan alat dan bahan baku. Selanjutnya di kualitas kehidupan kerja, ya, di mana di sini kualitas kehidupan kerja kita sintesiskan menjadi kualitas kehidupan kerja adalah sebuah organisasi yang memiliki lingkungan yang aman dan sehat, kompensasi yang cukup, adil, partisipasi, perlakuan yang objektif, dan komunikasi yang efektif. Di mana di sini dimensinya ada 3 dimensi: sistem imbalan yang inovatif, lingkungan kerja, restrukturisasi kerja. Dengan indikator ada 8: kesehatan kerja, keselamatan kerja, kompensasi yang layak, keselamatan lingkungan, penyelesaian konflik, komunikasi, partisipasi karyawan, dan pengembangan karier. Ya, di sini kualitas kehidupan kerja sangat diperlukan. Kemudian untuk berikutnya adalah komitmen organisasional. Di mana komitmen organisasional tadi sudah disampaikan oleh para ahli, kemudian kita sintesiskan, adalah rasa identifikasi yang dimulai dari keterikatan individu yang berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, mengikatkan diri melalui aktivitas dan keterlibatannya dalam perusahaan. Ya, komitmen ya. Di mana dimensinya adalah komitmen afektif, komitmen berkesinambungan, dan komitmen normatif. Dengan indikator ada 6 ya. Yang pertama adalah ketertarikan karyawan pada perusahaan, itu jelas ya. Yang kedua, tingkat keterlibatan karyawan, harus terlibat di dalam proses organisasi. Kemudian yang ketiga, tingkat untung rugi karyawan, ya, di mana kita juga sudah sampaikan tadi. Tingkat kenyamanan dan loyalitas karyawan. Kemudian tingkat keterikatan dengan perusahaan. Yang keenam yang menarik, mau dan peduli dengan perusahaan. Ya, ini harus dipunyai oleh variabel komitmen, ya, komitmen. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja karyawan, yang terakhir ini. Bahwa kinerja karyawan itu menurut teori seperti itu kita sudah sintesiskan, di mana kinerja karyawan adalah sekumpulan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas nilai dari perilaku karyawan untuk memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Ya, jadi jelas di sini kinerja karyawan. Kemudian dimensinya kita ada 3. Ya, yang pertama adalah individual, yang kedua organisasional, yang ketiga adalah psikologi. Ya, di mana kinerja karyawan itu dibutuhkan ada 3: individual, organisasional, dan psikologi. Kemudian untuk indikatornya ada 11 ya. Yang pertama adalah kemampuan dan keterampilan. Kita harus tahu kemampuan dan keterampilan karyawan. Yang kedua latar belakang karyawan, yang ketiga demografis, yang keempat sumber daya, yang kelima kepemimpinan, yang keenam imbalan ya jelas, yang ketujuh struktur dan desain pekerjaan, yang kedelapan persepsi, yang kesembilan sikap dan kepribadian, yang ke-10 belajar, dan ke-11 motivasi. Ya, jadi ini adalah 5 variabel yang sudah kita jelaskan ya. Demikian presentasi proposal disertasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.